Padahal ucapan itu meskipun orang tidak tahu hukumnya, jika itu berkenaan dengan syariat Islam, kalau hukumnya adalah haram, meskipun dia tidak tahu hukumnya tetap haram. Kalau itu adalah kufur, meskipun orang itu tidak tahu hukumnya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, seorang hamba mengatakan satu kata yang dia anggap biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang kufur, maka apa kata Rasulullah? Dengan sebab perkataannya itu dia dimasukkan ke dalam jasar api neraka. Karenanya kita harus hati-hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmah, karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa di bulan Rajab ini agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Semakin kita setiap hari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Kita akan membahas tentang macam-macam kekufuran sampai pada perkataan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi amin. Wal qismu tsalits al-aqwal wa hiya kathiratun jiddan la tanhasiru. Minha ay yaqula li muslimin ya kafiru aw ya yahudiyyu aw ya nasraniyyu aw ya 'adimad din, muridan bidzalika anna alladhi alaihi al-mukhatabu min ad-dini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laysa bidinin. Dan macam yang ketiga dari macam-macam kekufuran, al-aqwal, perkataan, yaitu karena sebab ucapan yang keluar dari lisan. Wa hiya katsiratun, dan macam yang ketiga itu al-aqwal, ucapan-ucapan itu banyak sekali. Katsiratun jiddan, banyak sekali, la tanhasiru, saking banyaknya sampai kemudian dikatakan enggak terbatas. Inilah apa yang dilakukan oleh lisan kita dalam setiap hari lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh anggota badan kita yang lainnya. Lisan kita kalau kemudian berbicara, dalam 1 jam berbicara banyak sekali. Bahkan kemudian tidak merasa capek kalau dengan lisan. Tapi kalau kita beraktivitas dengan tangan, 1 jam tangan bergerak terus ya capek. 1 jam kaki bergerak terus juga capek. Tapi kalau lisan, dia akan kuat untuk berbicara dalam waktu yang lama. Karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani,
aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Paling banyak dosa anak Adam itu dari lisannya. Dengan lisan orang bisa mengatakan dengan kata-kata kotor. Dengan lisan dia bisa ngomongin orang, ghibah. Dengan lisan dia bisa menyebarkan fitnah. Dengan lisan dia bisa mengadu domba satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dengan lisan orang bisa jatuh dalam kekufuran. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa." Sesungguhnya seorang hamba, dia berkata dengan satu kata, dengan satu kalimat. La yara biha ba'san, dia sendiri merasa bahwa perkataan itu enggak ada apa-apanya. Bagi dia, orang yang mengatakan perkataan ini, apa yang dia ucapkan bukan sesuatu yang haram, apalagi menganggapnya sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Yahwi biha, yazillu biha, yaskutu biha, yangzilu biha. Dengan sebab perkataan ini apa? Dia diturunkan, dilemparkan, dicampakkan. Yahwi biha finnar, ke dalam neraka. Sab'ina kharifan, yang jarak antara atas sampai bawah dasar neraka itu 70 tahun. Artinya orang ini dengan sebab ucapannya yang cuma satu kata atau satu kalimat bisa menyebabkan dia apa? Dimasukkan ke dalam dasar neraka. Dan dasar neraka tidak akan dihuni kecuali oleh orang-orang non-muslim. Makanya jaga lisan kita dari apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita saja ya, ketika berhadapan dengan orang yang lebih tinggi pangkatnya, seorang pejabat tinggi di negara ini, atau seorang presiden, atau seorang gubernur, maka kita akan atur ucapan kita itu. Tidak mungkin kemudian kita akan mengatakan kata-kata yang sembarangan di depannya. Ingat bahwa apa yang kita ucapkan dalam masalah kesehari-harian kita, terutama itu berkenaan dengan agama, ada yang mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap orang itu ketika dia mengucapkan sesuatu, ada malaikat yang mencatatnya, ada raqib dan atid yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Makanya kemudian kita hati-hati. Di antaranya apa? Bisa menyebabkan kekufuran. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang hanya apa? Mereka bersumpah dengan ucapannya, tapi dengan sebab sumpahnya itu justru mereka apa? Jatuh dalam kekufuran. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan apa yang mereka ucapkan. Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan mereka sudah mengatakan kata-kata kufur. Wa kafaru ba'da islamihim. Setelah itu apa hukumannya? Mereka jatuh dalam kekufuran setelah sebelumnya mereka adalah dalam keadaan Islam. Karenanya hati-hati. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulam Taufik, contohnya kata-kata kufur. Dan ini terkadang sebagian gampang saja terucap darinya. Apa itu? Mengatakan kepada seorang muslim, orang yang beragama Islam, hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani, hei dasar ateis. Kata-kata yang seperti itu diucapkan kepada orang muslim. Sekedar dia bergurau atau dalam keadaan marah. Kalau kemudian dia anggap apa yang ada pada orang muslim itu, muridan bidzalika, dia inginkan dengan perkataannya tersebut, annalladzi alaihil mukhatab, bahwa orang yang diajak bicara, yang disebutkan hei kafir, hei Yahudi,
hei Nasrani, hei orang ateis, hei orang komunis. Kalau kemudian dia menganggap agamanya orang ini adalah kekufuran, adalah seperti agama Yahudi atau seperti agama Nasrani atau seperti orang ateis, maka orang yang mengucapkan itu jatuh dalam kekufuran. Makanya kan kadang orang ya seenaknya saja, karena marah dengan seseorang kemudian mengatakan, oh dasar dia ya non-muslim itu. Padahal dia muslim, dia tahu dia orang muslim. Katakanlah Pak Haji pakai kopiah putih begitu kan, tahu bahwa dia muslim, tapi kemudian dikatakan seperti itu, niatnya dalam dirinya bahwa orang yang dituduh itu memang benar-benar bukan muslim, maka tuduhannya jatuh kepada dia yang mengucapkan. Bahkan para ulama mengatakan jika seandainya orang muslim ini akhlaknya enggak baik, mungkin saking kikirnya, kikir sekali, atau memperlakukan sesama muslim dengan sesuatu yang tidak layak, kemudian diucapkan, oh dasar Yahudi ini, kayak orang Yahudi kikir sekali gitu kan, oh seperti orang Yahudi ini gak suka dengan umat Islam. Padahal dia menyerupakan dalam peranginya saja. Apa kata para ulama? Orang tersebut haram mengata-ngatakan dengan perkataan seperti itu, haram. Tapi kalau menganggap dia yang muslim itu agamanya ya layaknya orang Yahudi, Nasrani ataupun bagaikan orang yang tidak beragama, maka jatuh dalam kekufuran. Ini makanya hati-hati kita. Apa yang disebutkan oleh para ulama dari contoh-contoh itu terkadang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya beliau mengatakan wa kas-sukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Atau seperti orang yang mencaci maki salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau mencaci maki janji Allah kepada orang-orang muslim bahwa nanti di akhirat orang-orang muslim akan diberikan surga, atau meremehkan, mencaci maki ancaman Allah terhadap orang-orang non-muslim berupa neraka. Padahal dia tahu ya mimman la yakhfa, itu semuanya diucapkan oleh orang yang tahu bahwa itu semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, katakan Al-Jabbar. Itu tidak kemudian diartikan Allah sewenang-wenang, Allah semena-mena, Allah diktator, tidak. Al-Jabbar artinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau kemudian Jabbar ini disebutkan untuk manusia, Jabbar memang artinya apa? Sewenang-wenang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan Allah sewenang-wenang, Allah semena-mena, karena sewenang-wenang, semena-mena itu adalah apa? Sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluknya ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Semua yang Allah takdirkan adalah baik. Tidak boleh dikatakan Allah zalim, tidak boleh dikatakan Allah tidak adil. Karena sewenang-wenang, semena-mena identik dengan kezaliman dan ketidakadilan, maka tidak boleh. Atau merendahkan, meremehkan janji Allah kepada orang mukmin kelak di akhirat berupa surga, dengan mengatakan apaan surga ya, hanya berupa taman yang indah begitu saja, di dunia juga ada. Dia anggap apa? Diremehkan janji Allah kepada orang-orang mukmin berupa surga. Dikatakan surga untuk anak-anak kecil. Kalau saya, kata dia, saya adalah menginginkan zat Allah. Kalau surga untuk anak-anak kecil, kata dia begitu. Itu artinya meremehkan kenikmatan yang Allah berikan ya kepada penduduk surga di dalam surga. Atau meremehkan ancaman Allah kepada orang-orang non-muslim berupa neraka. Neraka, siksaan di neraka. Orang kemudian mengatakan, oh nanti kalau sudah masuk neraka kita berhangat-hangat ria dengan api unggun yang ada di neraka. Memang kemudian ya, neraka bagaikan api unggun begitu.
Tidak. Disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang disiksa di dalam neraka setiap kali kulitnya melempuh, kemudian diganti dengan kulit yang lainnya, terus begitu seterusnya, tanpa ada batas akhirnya. Neraka dinyalakan apinya 3.000 tahun. 1.000 tahun pertama apinya sampai memerah. 1.000 tahun kedua apinya sampai memutih. 1.000 tahun ketiga apinya sampai hitam. Fahiya sauda'u mudlimah. Neraka itu hitam, gelap, gulita, menyeramkan, menakutkan. Bagaimana orang kemudian akan bersenang-senang di dalam neraka? Memang neraka adalah sejelek-jelek tempat. Bi'sa al-masir. Bi'sal masir. Sejelek-jelek tempat. Tapi bukan berarti kemudian orang orang kemudian boleh mengatakan bahwa siksaannya adalah sesuatu yang ringan. Tidak. Siksaannya sesuatu yang berat. Orang kemudian dimasukkan ke dalam neraka hanya sampai mata kakinya. Karena sebab panasnya, maka otaknya pun juga mendidih. Bagaimana itu? Saking panasnya siksaan di neraka. Makanya jika ada orang yang meremehkan 3 hal ini dan dia tahu bahwa itu semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, kemudian dia merendahkan dan meremehkan janji Allah atau ancaman Allah. Maka orang tersebut jatuh dalam kekufuran. Kemudian beliau mengatakan wa ka'an yaqula lau amarani Allahu bikadza lam af'alhu aw law saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha aw law a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustahiffan aw mudhiran lil inadi fil kull. Atau seperti orang yang mengatakan, kalau seandainya Allah memerintahkanku dengan seperti ini, dengan sesuatu hal, maka aku tidak akan melakukannya. Ini kan namanya orang membangkang kepada perintah Allah. Atau mengatakan seandainya kiblatnya berubah ke arah yang lain, saya enggak akan sholat. Padahal urusan arah kiblat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga merendahkan dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengatakan seandainya Allah memberikanku surga, enggak akan aku masuki surga tersebut. Ini juga meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang mukmin kelak di akhirat. Apa kata Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir? Kalau kemudian dengan ucapannya itu adalah merendahkan atau menampakkan keingkarannya, maka dia jatuh dalam kekufuran. Kata-kata yang 3 ini rata-rata meremehkan. Orang mengatakan kalau seandainya Allah memerintahkanku dengan hal ini maka aku tidak melakukan. Itu kan meremehkan. Kalau kemudian dia mengatakan seandainya kiblatnya berubah, yang merubah adalah Allah, maka kemudian gak akan saya sholat ke arah itu. Atau kalau seandainya Allah memberiku surga, gak akan saya masukin. Ini semuanya menunjukkan penghinaan kepada apa yang telah Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada seorang muslim. Atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia rendahkan, dia hina. Maka jatuh dalam kekufuran. Kemudian beliau mengatakan, wa ka'ayyaqula law akhadhani Allahu bitarkis shalah ma'a ma ana fihi minal maradi dhalamani. Ini orang dalam keadaan sakit. Kemudian ada orang lain muslim mengatakan, kamu meskipun sakit, selama kamu bisa sholat, sholatlah. Selama bisa sholat, meskipun sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring, sholatlah. Kemudian orang ini mengatakan, kalau seandainya Allah menyiksaku karena aku tidak sholat, padahal aku sakit sekarang seperti ini, maka Allah zalim kepadaku. Ini kan perkataan yang sangat berbahaya. Orang tidak sabar dengan sakitnya. Mungkin lama dia sakit, banyak sekali hal-hal yang dia tinggalkan. Dia merasa sedih dengan sakitnya, sampai kemudian ketika disuruh sholat, dia nggak mau.
Sampai kemudian menuduh kalau seandainya, ya kata dia, kalau seandainya dengan sebab sakit saya ini dan kemudian saya tidak sholat, setelah itu kemudian di akhirat saya disiksa karena tidak sholat ini, maka Allah zalim kepada saya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu itu apa? Menzalimi hambanya. Hal-hal semacam ini mungkin terjadi, mungkin diucapkan. Kenapa? Karena ketidaktahuan seseorang tentang apa? Hukum ucapan yang dia ucapkan. Padahal ucapan itu meskipun orang tidak tahu hukumnya, jika itu berkenaan dengan syariat Islam, kalau hukumnya adalah haram, meskipun dia tidak tahu hukumnya tetap haram. Kalau itu adalah kufur, meskipun orang itu tidak tahu hukumnya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, seorang hamba mengatakan satu kata yang dia anggap biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang kufur. Maka apa kata Rasulullah? Dengan sebab perkataannya itu dia dimasukkan ke dalam jasar api neraka. Karenanya kita apa? Harus hati-hati. Apa yang kita ucapkan dicatat. Apa yang kita ucapkan ada hukumnya. Jika itu berkenaan dengan apa? Halal dan haram, hukum syariat Islam. Karenanya kita harus belajar. Jangan sampai kemudian kita gegabah. Jangan sampai kita gegabah dalam berbicara terutama tentang masalah syariat Islam, tentang masalah agama. Orang terkadang seenaknya dia bicara. Padahal kalau disuruh bicara tentang bukan keahliannya dalam urusan duniawi, orang bukan arsitek disuruh bicara tentang arsitek, pasti dia akan mengatakan, saya bukan ahlinya. Orang disuruh bicara tentang fisika, sedangkan dia bukan orang yang ahli fisika, pasti apa? Dia akan mengatakan, saya bukan ahlinya. Orang bukan ahli dalam bidang kedokteran, kemudian disuruh bicara tentang bidang kedokteran, pasti dia akan mengatakan saya bukan ahlinya. Tapi kadang orang bukan ahlinya dalam masalah agama, dia bicara tentang masalah agama. Ini yang apa? Jadi apa? Bumerang bagi dia. Setelah di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya sedikit dari macam-macam kekufuran, yaitu kufur perkataan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada ilmu, ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari kita tutup ya kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.